Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Nama Salma Suhartini Sailan mungkin sangat jarang yang mengenalnya. Dia merupakan salah seorang putri dari keluarga Sailan yang dilahirkan pada tanggal 15 Oktober 1924 di kota Makassar. Sepak terjangnya di masa-masa revolusi sangat tampak pada keterlibatannya di beberapa kelaskaran yang banyak muncul di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Berbagai pergerakan dan kontribusinya dalam kelaskaran demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia begitu dikenang, bukan hanya di kalangan kelaskaran yang dimasukinya, namun juga di kalangan pejuang dan masyarakat di masa revolusi. Sikap heroiknya yang mengakibatkan dirinya harus mengorbankan nyawa dalam pertempuran telah menorehkan tinta emas hingga saat ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Mari terus berbagi informasi dengan membagikan video ini. Tak banyak yang mengenal nama Salma Suhartini Sailan. Namun ketika menyebut nama Emi Sailan, masyarakat akan mengenalinya sebagai pahlawan nasional. Sewaktu di sekolah dasar dan kemudian di sekolah lanjutan, teman-teman sekolahnya memanggilnya dengan nama Emi Sailan. Emi Sailan juga sering disapa Bese Daeng Kebo atau Daeng Kebo. Emi Sailan itu adalah seorang tokoh perempuan ya, pejuang di Sulawesi Selatan, lahir tanggal 15 Oktober 1924. Ayahnya itu seorang pendiri dari Taman Siswa Makassar, namanya Amin Sailan. Rumah Emi Sailan itu kalau berdasarkan catatan itu dia tinggal di Jalan Ali Malaka 20. Tidak seperti kebanyakan perempuan pada masa itu yang mengenakan gaun, Emi Sailan lebih memilih memakai celana panjang. Panggilan jiwanya untuk ikut dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 membuat Emi Sailan rela meninggalkan pekerjaannya sebagai perawat di Rumah Sakit Stella Maris. Emi Sailan merupakan seorang berpendidikan, organisatoris, ahli strategi, termasuk dalam membuat sandi yang digunakan pejuang kelaskaran ketika itu, dan juga seorang perawat yang banyak membantu pejuang saat masih bertugas di rumah sakit. Pendidikan dasar Emi Sailan dimulai pada Eerste Europese Lagere School di Makassar, kemudian dilanjutkan ke Hogere Bagger School atau HBS pada tahun 1938. Emi Sailan kemudian waktu itu dia bersekolah di sekolah Eropa Lagere School, kemudian masuk ke HBS berdasarkan data dari yang dikeluarkan Belanda ya, yang terbit tahun 1941 itu Emi Sailan itu dia kelas 3. Jadi adiknya itu Mauli Sailan itu masih kelas 1, dia duduk di kelas 1B. Kemudian di kelas 2B itu ada Arifai. Arifai ini mantan gubernur ya, Sulawesi. Ketika Emi Sailan baru duduk di kelas 4 HBS, terjadi perubahan politik yang drastis karena masuknya tentara Jepang ke Indonesia. Ketika itu, Jepang menutup semua sekolah dan melarang penduduk bepergian, utamanya keluar pulau. Ketika Jepang kembali membuka sekolah, Emi Sailan mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan yang dinamakan Kugakko. Emi Sailan pun berhasil menyelesaikan pendidikannya pada Kugakko selama 1 tahun.
Emi Selan kemudian melanjutkan lagi. Sebenarnya Emi Selan cita-citanya ingin menjadi dokter anak ya. Tapi karena ketika Jepang masuk tiba-tiba berubah pola yang dibuka oleh Jepang. Kemudian disitulah Emi Selan kemudian melanjutkan 1 tahun. Setelah tamat dari sekolah tabib, Emi Selan kemudian diterima bekerja di rumah sakit Stella Maris. Akan tetapi, karena keinginannya yang sangat besar untuk ikut mempertahankan kemerdekaan melawan Nika, ia banyak berhubungan dengan pejuang. Terlebih, adiknya Mauli Sailan aktif di Kelaskaran Lipang Bajeng yang dipimpin Ranggong Daeng Romo. Setelah tamat 1 tahun, dia kemudian lanjut ke sekolah tabib. Nah, sebenarnya dia mau sekolah di Jawa, tetapi Jepang melarang semua melarang semua orang untuk bepergian juga untuk keluar. Akhirnya Emi Selan tidak bisa. Akhirnya dia lanjut ke sekolah tabib gitu kan. Nah, setelah sekolah tabib, dia kemudian mendaftar di Stella Maris. Tapi sejak itu dia ada kontak terus dengan para pejuang. Ketika Dr. Ratulangi dan kawan-kawannya ditangkap, ditawan, dan kemudian diasingkan pada tanggal 5 April 1946, Emi Selan tampil bersama beberapa teman sepekerjanya menyatakan protes terhadap tindakan Nika itu dengan melakukan aksi pemogokan. Keikutsertaan Emi Selan dalam aksi pemogokan ini mendorong pihak pengurus rumah sakit Stella Maris melakukan pengamatan yang cermat terhadap sikap dan gerak-gerik Emi Selan. Ketika Gubernur Sulawesi Ratulangi ditangkap April 46 itu Emi Selan itu ikut demo gitu. Karena aktivitas ini kan dia mulai dicurigai gitu. Sudah mulai dicurigai kan ini kenapa dia ikut demo gitu kan. Nah, akhirnya ketahuan bahwa dia selama ini itu mensuplai obat-obatan gitu kan, kemudian membebaskan kadang tawanan yang sakit gitu kan. Nah, akhirnya seperti itu perjalanannya. Setelah Emi Selan keluar dari rumah sakit, ia benar-benar bergabung dengan Kelaskaran Lipang Bajeng dan ikut dalam berbagai pertempuran, sekaligus menjadi tenaga medis bagi pejuang yang terluka. Ini sudah ketahuan bahwa ini ada aktivitas lain dari Emi Selan. Akhirnya kemudian ketahuan, maka Emi Selan betul-betul keluar. Jadi dia keluar berhenti bekerja, kemudian dia bergabung dengan Laskar Lipang Bajeng yang dipimpin oleh Ranggong Daeng Romo. Nah, ketika itu dia berada untuk pertama kali masuk itu dia berada di bawah koordinasi kakak adiknya. Jadi namanya Mauli Sailan. Itu dia bergabung sehingga karena aktivitasnya selama ini betul-betul membantu pejuang, maka keberadaan Emi Selan ini di Laskar ini itu tidak dicurigai. Jadi dia begitu saja masuk, apalagi ada adiknya kan yang sudah ada sebelumnya, sehingga komunikasi ini lebih lancar lagi. Nah, setelah terbentuk Lapris ya, Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, dia kemudian diangkat menjadi kepala Palamera ya, itu bidang ya untuk Palamera. Dia juga kemudian bergabung dengan Harimau Indonesia. Dalam sebuah pertempuran di daerah Kasikasi, Emi Selan gugur akibat granat yang dilemparkannya ke arah pasukan Nika. Ledakan granat ini juga menewaskan 8 pasukan Nika. Yang tadi saya sebutkan bahwa ketika terjadi pengepungan ya, pengepungan di daerah Kasikasi ini kan setelah masuk ya, menyerang dari pasukan Walter Mangensidi, kemudian bersama Emi Selan itu dari daerah Takalar masuk, kemudian dia terjadi penembakan ya, dikepung di daerah Kasikasi yang tempatnya sekarang di situ. Kemudian pada saat terjadi begitu banyaknya pasukan Belanda yang datang, akhirnya kemudian Walter bilang mundur gitu, pasukan mundur perlahan. Nah, dalam proses mundur inilah kemudian ternyata Emi Selan dan beberapa orang itu sekitar 5 orang itu terbunuh di situ gitu, terbunuh. Nah, ketika terkepung ini Emi Selan kemudian itu melemparkan granat gitu ya, melemparkan granat dan itu berhasil membunuh sekitar 8 pasukan Nika dan termasuk dirinya sendiri yang meninggal ketika itu, dan kemudian oleh Belanda dikubur di situ karena ketidaktahuan bahwa ini perempuan juga karena dia menggunakan
pakaian laki-laki gitu, akhirnya dia dikubur di situ gitu. Emi Sailan dimakamkan di lokasi pertempuran di Kasi-Kasi, dan pada tahun 1950 jenazahnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan. Makamnya yang pertama sebenarnya dimakamkan pada saat kejadian penembakan itu di daerah Kasi-Kasi yang sekarang jadi monumen ya. Setelah itu tahun 1950 ya, itu kalau kita baca koran Belanda, Indische Courant voor Nederland, itu tanggal 22 November ya 1950 itu makamnya dia dipindahkan. Jadi dia bersamaan dengan Walter Mongisidi dan Usman Jafar gitu kan. Nah, kemudian dipindahkanlah ke Taman Makam Pahlawan. Perjuangan Emi Sailan akan terus dikenang. Emi Sailan seorang perempuan yang telah rela mempertaruhkan nyawanya demi membela kemerdekaan tanah air yang dicintainya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga memberikan komentar terbaik dan konstruktif agar kita dapat terus berbagi pengetahuan sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.